Iya, Mungkin perkenalkan diri dulu, mungkin banyak yang belum tahu siapa Mbak Re ini. aduh ini belum siap, lagi siap-siap mau ke kantor, tapi udah keburu Zoom-nya mulai. Jadi ya, nggak apa deh. Aduh, terima kasih ya Yang goyang-goyang kepada handphonenya. Nah, oke. leader-leader leader-leader saya, Ibu Sylvia, Ciyuni, Ko Firman, dan semua teman-teman yang mensupport, termasuk semuanya yang ada di sini. Leader-leader itu menginspirasi untuk kita terus apa ya, semangat, maju, pantang menyerah. Sebenarnya saya juga termasuk lama ya. Saya join di Atom itu di tahun 2000, eh, tanggal 30 September 2023, dan baru tercapai SM tuh di cycle yang sekarang. Jadi nggak pernah dari awal tuh nggak pernah ada keinginan mau jalanin bisnisnya. Saya cuma pakai produk sama seperti yang lain mungkinnya di awal-awal. Terus kok tiba-tiba saya sharing ke teman-teman, teman-teman pada tertarik, terus pairing satu dua Alhamdulillah kali ya. gitu kan, sebulan sekali, sebulan dua kali, tiga kali, sampai akhirnya injury time tadi malam tuh juga udah mau putus asa ya. Ini harus diselesaikan ya sampai jam 12 malam kalau nggak salah saya baru bisa selesaiin untuk PV up-nya karena ternyata nggak mencapai 2,5, jadi cuma di 2,1, jadi saya harus PV up kata Bu Sylvia. Ya udah, eh, saran konfirman sekalian aja PV-nya di 700-in, ya udah. Jadi akhirnya saya PV up sampai di 700 dan akhirnya terjadilah SM tadi malam. Terima kasih ya Keren. teman semua. Jadi Oke. meskipun lama tapi pasti bisa. Keren Bu, siap hebat. Ya, kata Bu Dan Lirih, iri teman-teman aku yang lain tuh katanya. pada gimana? Kata Bu Lirih, iri aku katanya. Ayo Bu Liri bisa. Sumpah benar iri aku. Saya Ini lawan belum lagi. kejar-kejaran, masih belum. Bismillah. Bismillah, yakin aja gitu, pantang menyerah. Tadi malam tuh sebenarnya juga memang udah mau menyerah ya, udah. Aduh, tapi kok sayang banget ya. Di kiri 2,1, di kanan udah 3 juta gitu kan. Ya udahlah. Wis. Oh, mantap. Katanya Keren. begitu Keren, dan keren banget. Firman harus selesai. Ya udah, Bismillah aja diselesaiin. Ngeri banget nih. Ngomongnya apa? Di 3 Sebenarnya juta ini baru kaki awal sebelahnya. ya. Wih. Baru awal ya 3 teman-teman, bukan jutanya hanya itu cuma yang sekali mantap. SM tantangannya. Harus setiap cycle mestinya sih bagusnya bisa SM lagi. Nah, itu tantangannya. Yes, adalah bisa. Udah, tenang aja. Satu hari kesusahan untuk sehari. Oke, jadi teman-teman, Bare ini seorang notaris, teman-teman ya. Jadi benar-benar mengerjakan atom itu di luar waktu kerjanya. Ya, tetapi yang penting bukan masalahnya apa, teman-teman, tapi Bare itu setiap bulan tuh pasti ke SA. Ya, walaupun cuma nemenin downline, cuma nggak enak sama upline, tapi dia tiap bulan tuh dia pasti datang ke SA. Benar nggak, Bare? Iya, meskipun sendirian gitu, yang lihat yang lain, wih rame banget gitu kan, jadi agak iri gitu ya. Kasihan. Iya, iya. Jadi teman-teman Dan sekali aku lagi yang nemenin, say. yang penting Iya, Mama ya. ya, yang penting ada konsistensi ya. Oke, teman-teman sekali lagi selamat buat Bareni. Maju Makasih. terus, pantang mundur, naik lagi, lanjut reviewnya. Oke? Ya, Ya. Nah, jadi teman-teman sekali lagi thank you Bareni. Ya, sekarang ya. ini juga kita mau sambut pembicara kita hari ini. Ya, tapi pembicara kita ini hari ini banyak ininya teman-teman. Saya mau puterin dulu nih. Ya, jadi entar, 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 entar. Yang pertama, pembicara kita hari ini berulang tahun, teman-teman. Ya, dia ulang tahun dan dia juga Berdua. mencapai satu Sore, peringkat Happy birthday, Bu luar Nenden. biasa. Thank you, selamat. thank you. Pembicara kita pagi hari ini Ibu Nenden yang Q Diamond. Betul. Yeay, selamat ulang Selamat, tahun. selamat. Ya, sama ulang tahun sama Makasih Bapak Ibu semua. Barakallah, Nenden. Alhamdulillah, tur nuhun, atur nuhun doanya. Makasih, Selamat tahun, Nenden. Makasih. Sehat, bahagia, sukses, Bu Nenden. Amin ya robbal alamin. Makasih ya Bapak Ibu doanya, doa yang sama buat Bapak Ibu semua. Semoga semuanya sehat, sukses, tercapai apa yang dicita-citakan. Amin.
Bapak Ibu, makasih Bu Silvi atas supportnya selama ini. Alhamdulillah ya. Baru kali ini baru RQ Diamond lagi. Alhamdulillah bisa RQ Diamond ya Allah. Ini suara saya tuh habis ya, kayaknya habis nyinden ngomong wae tiap hari. Nah, Bapak Ibu, hari ini itu saya tugasnya ya adalah membahas tentang 8 langkah sukses, tapi yang nomor 2. Kemarin hari kemarin Jumat itu Pak Beni itu tentang tujuan. Bapak Ibu tahu bahwa semua itu untuk bisnis adalah menentukan tujuan. Itu yang pertama sekali yang harus kita kita punyain gitu loh. Bapak Ibu nggak bisa di bisnis apapun, dimanapun, di pekerjaan apapun nggak ada tujuan. Nggak bisa. Mau pekerjaan konvensional ataupun apalagi di bisnis sekarang kita ini memang harus ada tujuan. Yang kedua, setelah kita menentukan tujuan, kita harus punya komitmen Bapak Ibu. Komitmen kita bahwa kita itu berani berkomitmen, maka kita itu berani menunjukkan keseriusan kita. Bahwa kita tuh benar, tujuan kita itu bukan hanya tulisan belaka. Karena Bapak Ibu, komitmen itu bukan hanya untuk dibicarakan, tapi dibuktikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, komitmen itu harga mati sebuah kesuksesan. Nggak ada kalau Bapak Ibu nggak bikin komitmen untuk diri sendiri, karena apalagi di Atomi ini adalah kita itu sedang membangun aset, membangun bisnis Bapak Ibu. Bukan kita bekerja karena orang lain, bukan. Tapi untuk diri kita dan keluarga kita. Itulah waktu itu saya juga langsung membuat komitmen pada diri saya, sampai saya juga memberanikan diri untuk saya pensiun dini, mengajukan resign saya. Padahal saya pensiun sedikit lagi, tapi saya berpikir saya nggak mau menyanyiakan waktu, karena waktu itu sangat berharga. Seperti yang Pak Beni bilang, hari kemarin tidak ada. Yang adalah hari ini. Jadi hari ini Anda harus menentukan, hari ini Anda mau ngapain, Anda hari ini harus sukses, karena hari esok belum tentu kita ada. Karena semua orang itu akan mati. Dan kita tidak tahu kita kapan mati, benar Bapak Ibu? Jadi berusahalah seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi. Jadi Bapak Ibu, kita itu harus punya mindset untuk membangun bisnis. Komitmen untuk kesuksesan di Atomi ini, saya harus berusaha bekerja keras. Dan apapun orang yang menyampaikan tentang Atomi, kalau Anda yakin bahwa Atomi bisa mencapai kesuksesan untuk diri Anda dan keluarga, bodoh teuing lah kalau kata orang Sunda. Karena kamu tidak tahu apa itu Atomi gitu loh. Jadi kalau ada orang yang ngomong tentang Atomi, susah. Kata siapa susah? Bapak Ibu, Atomi itu keren banget. Saya itu seneng banget dari yang tadinya saya beli make up lebih mahal dan saya nggak dapetin uang. Ternyata saya di sini bisa beli produk lebih bagus dengan harga lebih murah. Keren banget kan gitu loh. Dan saya seneng banget di sini. Setiap saya belanja, saya niatin sedekah Bapak Ibu. Kalau saya niatin sedekah, kebayang nggak sih sistem kita itu kan keren banget. Tidak ada leveling Bapak Ibu. Jadi kalau kita belanja di bawah, semua orang kebantu. Jadi niatin kita sedekah. Kita di sini ta'awun, saling bantu, tolong menolong. Jadi Bapak Ibu, tidak ada kesuksesan kalau Anda tidak bergerak. Jadi kita itu bisa dihitung. Kalau saya di kantor, kebetulan saya memang orang yang bisnis orang kredit ya. Jadi benar-benar bukan hanya kualitas tapi kuantitas. Jadi Bapak Ibu juga harus melakukan tindakan. Pada saat Bapak Ibu sudah melakukan tujuan Anda ingin mencapai apa, itu kita breakdown. Nah, di situ kita bikin komitmen. Oh, kalau saya baru pemula, target saya berarti saya adalah saya pairing perdana. Nah, setelah kita pairing perdana, saya menentukan berarti saya untuk pairing perdana, saya diskusi dengan upline yang mengajak. Di situ saya diskusi, ya saya untuk mencapai bagaimana. Bapak Ibu, untuk di sini, Bapak Ibu untuk yang baru, Bapak Ibu tidak usah presentasi dulu. Karena apa? Takutnya pada saat kita presentasi ada orang nanya dan lain-lain tidak bisa. Wah, kita udah langsung
down, benar nggak? Jadi memang tujuan Anda adalah Anda harus mengajak orang. Anda lakukan home party bersama leader-leader kita, ajak leader kita untuk membantu dan itu tugas kita. Pada saat Bapak Ibu join, Bapak Ibu menjadi konsumer di Atomi dan Bapak Ibu sudah mengajak orang, di situ Anda berarti sudah menjadi leader loh, Bapak Ibu. Jangan semua orang adalah leader kita yang di atas. Tapi pada saat kita sudah mengajak orang, berarti Anda sudah menjadi leader untuk orang di bawah. Di situ Anda harus bisa menduplikasi ilmu kita kepada orang di bawah kita, Bapak Ibu. Kalau Anda mau sukses. Jadi Bapak Ibu, untuk membangun bisnis, berarti Bapak Ibu harus datang ke pertemuan, harus punya komitmen. Kalau Anda mau sukses, bergaulah dengan orang-orang sukses. Makanya waktu itu saya komitmen, saya beranikan diri, saya pensiun dini, di situ saya beranikan diri, saya harus dekatin orang-orang sukses. Saya deketin leader-leader saya. Saya langsung sering-sering konsultasi bagaimana caranya sukses. Saya pelajarin, saya dengeran video, semua saya lakukan. Dan saya jalankan apa yang kata-kata mentor saya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada kesuksesan tanpa bekerja keras. Nggak ada tuh tiba-tiba. Memang ada sih beberapa orang yang mungkin dia hoki ya. Tapi hoki pun pasti dia akan melakukan pada saat kita melakukan komitmen dan kita jalankan Bapak Ibu. Saya sendiri bukan berarti saya jalannya mulus-mulus aja, enggak. Pasti semua orang pada saat kita melakukan komitmen pertama sekali, itu pasti akan ada batu-batu kerikil, mungkin batu besar di depan kita. Contoh lah kayak waktu itu kita pernah dengarkan Miss Mena ya, leader kita yang di Malaysia. Dia itu pada saat ngajukan, itu kan susah banget pada saat dia komitmen saya mau jalanin. Kan dia juga bertentangan dengan suaminya, benar. Dan dia harus pelan-pelan gitu loh. Tapi dia komitmen bahwa saya akan meluangkan waktu saya untuk Atomi 5 jam sehari. Nah, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu komitmen. Karena di sini nggak semua orang adalah orang-orang yang akan 100% kan jalanin dulu di Atomi, apalagi yang masih kerja. Tapi yang masih kerja juga, Anda harus komitmen. Berarti saya meluangkan waktu berapa jam untuk Atomi. Karena apa? Di situ enak juga buat orang-orang yang masih kerja. Berarti Anda sudah mulai membangun aset sambil Anda punya active income. Tapi buat orang yang belum ibu rumah tangga atau seperti saya, sekarang saya 100% melakukan di Atomi. Kenapa? Kalau saya lagi malas Bapak Ibu, saya selalu bilang, Nenden, kamu tuh saat ini sudah tidak digaji oleh bank, maksudnya oleh kantor. Berarti Anda harus kerja keras dan Anda punya komitmen bahwa Anda akan membantu banyak orang untuk bantu diri kita, keluarga dan banyak orang. Kenapa saya pikirkan diri saya dan keluarga saya itu memang harus ya. Baru kita bantu tim kita Bapak Ibu. Usahakan tim kita itu pertama sekali join bagaimana caranya dia pairing pertama sekali. Setelah dia pairing, setelah Bapak Ibu pairing, Bapak Ibu harus punya mindset bagaimana saya recruit partner. Saya bagaimana supaya saya recruit. Itu harus ada dalam benak Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu harus punya tuh komitmen. Harus punya berpikir positif bagaimana ya caranya saya bisa jalan. Kita tinggal diskusi, oh saya sempat dikasih tahu sama leader saya, cari 10 orang misalkan. Oh 10 orang dalam waktu berapa lama? Target kita 1 hari saya harus ketemu 3 orang Bapak Ibu. Dari 3 orang itu belum tentu 3-tiganya kan kita ketemu orang itu, benar nggak? Berarti minimal 1 hari pasti kita ketemu. Berarti dan kita harus punya target. Setiap kita ketemu orang, orang itu harus closing Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini bukan jualan. Di sini adalah kita cari partner. Kita bangun aset Bapak Ibu. Itulah yang membuat mindset saya berubah. Oh iya ya, kita itu cari rubah pola pikir kita. Kita bukan jualan. Makanya kalau ada orang bilang, Bu Nenden saya mah nggak bisa jualan. Siapa yang nyuruh jualan? Saya juga nggak mau jualan. Saya nggak bisa jualan. Tapi saya sharing, saya cerita. Bapak Ibu saya kemarin saya cerita sedikit. Saya kemarin sempat presentasi home party karena saya follow up. Nah, di situ saya cerita ke salah satu ibu dekan, ketua jurusan juga beliau. Nah, saya bilang, Bu, kadang kan dia bingung ya, saya sibuk kerja, saya kan sibuk sebagai dosen, saya bla bla bla, sibuk banget, nggak ada waktu gitu ya. Saya cuma bilang sama beliau, saya bilang gini, Bu, kira-kira menurut Ibu
setiap hari orang di sini dan mahasiswa dan semua orang di sekitar ini sikat gigi nggak, Bu? Oh iya, Bu Neden, sikat gigi. Ya, kebayang nggak, Bu? Mahasiswa Ibu itu ada berapa orang, saya bilang. Saya bilang gitu, oh iya. Satu jurusan di bawah saya aja 700 orang untuk tahun ini awal mau masuk. Nah, sekarang ada berapa jurusan? Ada 5 jurusan. Kebayang nggak sih Bapak Ibu? Saya bilang, kebayang nggak, Bu? Ada 7 jurusan. Ada 5 jurusan, sorry, dia bilang. Berarti kalau 700 kali 5, 3.500 orang. Apakah dari 3.500 semuanya pakai sikat gigi nggak, Ma Odol, Bapak Ibu? Ibu, saya bilang. Iya, Bu Neden pasti pakai sikat gigi. Kebayang nggak, Bu? Kita punya sikat gigi sama odol yang bagus banget, Bapak Ibu. Dan harganya banyak yang jauh lebih murah dibandingin di pasaran. Harga sikat gigi dan odol kita tuh murah banget dan higienis dan apa herbal. Dan kita punya tuh nggak sikat gigi yang ada antibakterinya. Belum ada loh, saya belum menemukan sikat gigi yang mahal pun yang merek S gitu ya, Bapak Ibu, depannya. Banyak lah yang merek depannya C atau P. Itu belum ada antibakterinya. Saya belum nemuin bahwa ada sikat gigi ada antibakterinya, Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu, ibu-ibu saya bilang, ke ibu ya saya bilang, kita itu harus sharing. Saya minta kasih waktu saya sharing ke mahasiswanya, saya bilang. Kebayang nggak? Kalau kita nggak ngasih tahu, Bu, saya bilang, berarti kita zolim. Ada sesuatu yang bagus, tidak kita ceritakan gitu loh. Ke orang-orang didikan kita, ke orang-orang yang terdekat kita. Masalah nanti dia mau atau tidak setelah kita sharing, itu masalah mereka, itu urusan mereka. Hidup itu pilihan, Bapak Ibu. Tapi kita itu harus sharing. Sharing hanya ngomong bahwa kita punya produk yang bagus. Keren nggak Bapak Ibu? Keren banget sikat gigi odol. Kebayang nggak, Bu? Saya bilang. Dari 3.500 mahasiswa Ibu, saya bilang. Anggaplah 500 atau 700. 500 kali 7.600 berapa Bapak Ibu? Coba berapa? 500 kali 7.600 PV. Setiap bulan mereka pasti belanja beli sikat gigi sama odol. Berarti Bapak Ibu berarti Ibu saya bilang sudah bisa menghasilkan minimal 20 juta sebulan dari situ. Kebayang nggak? Dari situ, oh iya ya Bu Nenden. Iya. Dia langsung bilang sama saya, Bu Nenden tolong anak saya dulu lah. Nanti datang ke tempat anak saya bla 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 cerita. Kebetulan putranya juga ada sedikit sakit dan keluar dari kantor. Kebetulan juga perbankan cuma beda itu ya. Kebayang Bapak Ibu, kalau kita di kantor, kita sakit dan sakit kita parah, itu cara tidak langsung mereka suruh keluar Bapak Ibu. Kebayang nggak sih? Nah di sini di Atomi yang membuat saya saya sering terharu, saya sering menangis gitu ya Bapak Ibu. Saya bilang gila orang-orang sakit di sini. Saya pertama sekali saya datang ke Sukses Academy, Ibu. Saya tuh ketemu orang-orang tua. Saya tuh kaget. Saya ingat banget sama Teh Novi ya. Waktu itu Teh Novi saya pertama Sukses Academy. Saya tuh sampai videoin. Baru kali ini saya ikut Sukses Academy, isinya tuh orang tua. Kadang-kadang ada yang pakai kursi roda, ada yang pakai apa tuh tongkat gitu. Saya bilang, Masya Allah, saya bilang, kok hebat banget ya. Kan kadang-kadang orang-orang udah tua tuh suka mager ya, males gitu kan kemana-mana. Kok bisa mereka semangat untuk datang gitu loh. Kadang-kadang kita aja, saya waktu itu kalau nggak dipaksa sama leader saya, Bu Neden harus ikut ke Sukses Kakak. Bu Neden datang aja sekali. Saya itu sampai izin waktu dari kantor. Ya adalah bong-bong dikit gitu ya. Saya datang ke kantor, saya ke sana. Dari situlah saya terbuka wawasan saya, Bapak Ibu. Gila saya bilang ya, di sini orang sakit aja bisa dapat duit. Padahal kalau kita sakit, Bapak Ibu nggak ikut Atomi, udah pasrah. Kebayang kalau sakit, berarti apa? Pengeluaran kita semakin banyak, Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu sakit, sebelum Bapak Ibu merasakan sesuatu, kemarin aja saudara saya baru meninggal kemarin. Umurnya masih 30-an. Saya sedih banget nih. Kemarin meninggal jam 3. Itu pagi-pagi nih masih sehat. Hanya karena dia punya asma, anfal, kebetulan oksigen di rumahnya nggak tersedia, habis meninggal Bapak Ibu umur 30 tahun. Kebayang Bapak Ibu, jangan sia-siakan waktu. Kebayang nggak kalau dia waktu itu saya pernah ajakin, dia bilang iya nanti gitu loh. Saya sedih banget, kenapa saya nggak paksa dia gitu ya waktu itu. Nah Bapak Ibu kebayang, oh kebetulan Bapak Ibu sudah ada di perusahaan yang tepat, perusahaan yang bagus. Apalagi coba Bapak Ibu,
Saya pertama sekali saya cek Atomi, kenapa saya tertarik dan saya berkomitmen saya akan jalankan. Saya akan serius. Saya tuh berdoa, ya Allah, kalau ini memang bisnis buat saya, bantu saya ya Allah. Saya akan bangun buat diri saya, keluarga saya, dan banyak umat. Saya bilang banyak orang yang saya ingin bantu. Kenapa Bapak Ibu? Di bisnis ini murah banget. Kita tidak ada modal. Saya bilang tidak ada modal di sini. Modalnya apa? Loh, kita itu belanja kan sesuatu yang kita butuhkan. Saya kemarin ketemu kepala cabang, 2 kepala cabang saya bilang. Saya ketemu, dia bilang apa? Pertama saya ketemu, dia langsung mengeluh, aduh Bu Neden sekarang berat sekali. Target 2 kali lipat, udah gak masuk akal. Bapak Ibu kebayang nggak? Kalau kita saya bilang, ya udah Mas, saya bilang, mau sampai kapan kerja? Udah, sekarang mah saya punya sesuatu yang passive income, saya bilang. Kamu kerja tetap aja kerja, nggak masalah. Tapi kan setiap hari kamu pasti kamu pasti pakai sikat gigi, saya bilang. Kamu pakai sikat gigi dibayar nggak? Enggak, saya bilang saya bayar. Dia bilang, saya sikat gigi dibayar. Kamu tahu nggak kenapa saya dibayar? Mau tahu nggak? Saya cerita. Dan dia tertarik, Bapak Ibu, tahu nggak? Padahal laki-laki. Dia beli sikat gigi langsung 1 pak. Terus dia beli hair tonic karena rambutnya saya gini tuh, rambut kamu tuh kayaknya rontok tuh, sebentar lagi botak, karena orang-orang kerja di bank tuh stres. Saya tahu karena saya tiap minggu stres. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu? Di sini Bapak Ibu tuh nggak stres, yang nentuin sendiri. Dia pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, gajinya segitu-gitu aja. Kebayang nggak? 5 tahun di bisnis Atomi Bapak Ibu. Nggak mungkin Bapak, kalau Bapak Ibu jalanin terus, nggak mungkin nggak dapat tuh 100 juta sebulan. Kerja, apakah 5 tahun dapat 100 juta dari fresh graduate? Enggak Bapak Ibu. Peningkatan gaji paling banyak itu sekitar 4%. Itu udah bagus banget. Itu kalau saya tuh selalu, saya alhamdulillah saya selalu the best ya gitu Bapak Ibu. Karena saya nggak mau gitu. Karena saya dari dulu selalu dilombakan oleh orang tua saya. Kalau kamu ranking pertama Bu Nenden, Nenden dapat duit 1 juta. 1 juta kan dulu gede banget ya. Kalau ranking kedua dapatnya 750, kalau ranking ketiga dapat 500. Kalau nggak ranking nggak dapat, kan nggak enak kita gitu. Kakak-kakak kita dapat, masa kita nggak dapat. Nah disitulah terpacu. Saya juga di situ gitu, saya di kantor juga gitu. Kalau tim saya misalkan menghasilkan, saya kasih hadiah, saya kasih reward gitu loh. Jadi ada terpacu. Tapi pertama sekali di awal tahun kita langsung bikin komitmen, langsung bikin target saya. Jadi pas saya sampai di Atomi, waduh, ini Atomi persis banget seperti yang sudah saya lakukan. Saya setiap pagi morning briefing, Bapak Ibu. Saya tanya ke tim saya, apa yang kamu lakukan kemarin dan apa yang akan kamu lakukan hari ini? Hari besoknya saya tanya, hasilnya apa? Bagaimana komitmennya? Itulah yang Bapak Ibu juga akan lakukan. Bapak Ibu harus bikin komitmen. Minggu ini saya akan ketemu siapa aja. Minggu ini saya akan lakukan apa? Kapan akan Anda pairing? Kapan Anda recruit partner? Kapan Anda menjadi SM? Kapan Anda menjadi SSM? Itu harus ada Bapak Ibu. Kenapa? Hidup itu harus kita perjuangkan. Karena memang kita hidup untuk berjuang. Kalau enggak ya kita mati aja kali ya Bapak Ibu. Nah, memang hidup itu banyak masalah. Kita memang untuk menyelesaikan masalah. Tapi masalah tidak akan selesai kalau kita tidak bergerak Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu cek aja, tetangga-tetangga sudah pada sikat gigi sama odol belum? Nah, kalau belum, ya udah cerita, sharing. Masalah mereka atau tidak mau, nggak apa-apa. Tapi yakin suatu saat pasti akan datang Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, susah atau enggak sih di Atomi? Susah nggak Bapak Ibu? Saya ingin tahu kira-kira yang sudah jalanin, kendala-kendalanya apa sih? Karena apa? Bapak Ibu harus punya komitmen seperti orang yang kerja kantoran. Saya itu pergi pagi jam 6:10, pulang kadang malam jam 12, jam 11, jam 9 itu udah paling cepat Bapak Ibu. Kenapa? Saya harus nungguin tim saya yang ini lembur, besok yang itu yang lembur, jadi saya setiap hari. Itu tanggung jawab sebagai leader. Nah, begitu juga Bapak Ibu harus cek timnya. Nah, dia melakukan seperti yang kita sampaikan enggak? Jadi Bapak Ibu harus menduplikasi. Pertama sekali Bapak Ibu punya tim, dampingin dia. Bagaimana cara dia mendapatkan minimal 2 orang aja dulu. Saya selalu bilang, Bu, kira-kira menurut Ibu bagus nggak? Bagus. Kalau gitu, kalau menurut Ibu bagus, Ibu tertarik? Iya tertarik Bu Nenden. Nah, menurut Ibu cari 2 susah nggak? Oh enggak Bu Nenden bisa, oke. Besok saya akan ada home party, Ibu bawa 2 orang. Menurut Bapak Ibu susah nggak ngajakin 2 orang ke tempat home party atau ke tempat pertemuan? Bapak Ibu, susah nggak Bapak Ibu?
Coba aku pengen kita diskusi. Susah nggak? Enggak, Bu. Enggak kan? Susah. Nah, berarti kesempatan kita Bapak Ibu. Ya Allah, saya tuh kadang-kadang ya, kalau kita mau dapetin rezeki Bapak Ibu, nggak mungkin Allah tuh nggak ngasih ujian. Jadi Bapak Ibu, kalau ada ujian, aduh Bu Nenden, saya kok perasaan udah presentasi ke banyak orang ya. Seberapa banyak? Saya bilang. Makanya saya suka nanya, bagaimana cara Ibu mengundang? Kan kita udah sering sharing-sharing. Saya kemarin kalau ngobrol, oh ya Bu, saya tuh kok nggak bisa ya Bu Nenden. Dan alhamdulillah kalau saya presentasi, kok saya tertarik aja ya. Makanya saya bilang bagaimana cara kita lihat. Pertama sekali, memang ada pelajarannya, ilmunya ada Bapak Ibu. Tapi ilmunya itu tidak akan ada kalau Bapak Ibu tidak sering ke pertemuan. Kalau Bapak Ibu tidak sering ikut Zoom. Kenapa? Saya sendiri, saya sering perhatiin bagaimana cara presentasi Bu Silvi. Bagaimana cara presentasi Pak Freddy. Waktu itu leader-leader kita banyak. Saya suka dengerin. Jadi kalau saya mau presentasi, saya lihat gaya-gayanya mereka apa, clue-cluenya gitu loh. Sehingga saya bagaimana Bu Silvi presentasi sehingga saya tertarik. Nah, berarti saya harus presentasi bagaimana sehingga orang tertarik, Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau presentasi kata Bu Silvi, naikkan 1 oktav. Jadi kalau orang tunduh teh merenan kaget ya kalau nggak dengar suara saya. Jadi Bapak Ibu ada yang tunduh nggak sih? Enggak kan, mudah-mudahan ya. Jadi Bapak Ibu, kita itu harus komitmen, revolusi dari sekarang. Ini saya ada beberapa ya yang harus kita lakukan disiplin. Pertama itu adalah disiplin waktu. Disiplin waktu berarti apa? Manajemen waktu. Bapak Ibu harus komit berapa jam saya meluangkan waktu untuk Atomi. Itu harus mulai sekarang dicatat ya. Saya mau nanya, nanti saya tanya deh. Nanti kalau yang bisa jawab saya kasih hadiah. Yang kedua, disiplin bersikap. Disiplin bersikap melakukan suatu kebiasaan bahwa kita sudah melakukan Atomi itu sudah melakukan suatu kebiasaan. Jadi kalau saya nggak keluar rumah, saya nggak ketemu orang, atau saya nggak sharing, nggak telepon, kok kayaknya nggak enak. Itu namanya disiplin bersikap. Bahwa kita itu jadilah sesuatu kebiasaan. Sesuatu yang biasa menjadi suatu biasa, kan ala biasa karena biasa. Benar nggak? Nah, ketiga, disiplin berbisnis. Kita harus belajar karena gini ada bisnisnya. Kita mau dapetin uang di sini Bapak Ibu. Supaya kalau terjadi apa-apa dengan diri kita, auzubillah min dalik, saya meninggal besok, anak saya sudah dapatlah income-nya. Walaupun saya belum mencapai tujuan Imperial Master Bapak Ibu atau Leaders Club, insya Allah anak saya bisa nerusin gitu loh. Benar nggak Bapak Ibu? Kita makanya harus cerita. Saya kalau pergi saya cerita, Dek, doain ya Ibu mau presentasi. Ya Ibu aku doain. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi karena saya udah nggak punya orang tua, makanya saya biasanya kalau dulu punya ibu, saya tuh selalu bilang, Mam, aku bulan ini pengen menjadi apa gitu saya sampai doain ya. Nah sekarang saya nggak ada. Jadi akhirnya apa? Saya bilang ke anak saya bilang ke siapa? Ke kakak-kakak saya, adik-adik saya, doain nih aku mau mencapai misalkan saya target sekarang saya ingin jadi Serenos Master. Bu Silvi ya. Nah, berarti saya apa? Ya saya minta doa. Karena siapa tahu, kita tidak tahu doa siapa yang diijabah sama Allah. Semakin banyak orang yang mendoakan kita, semakin banyak insya Allah kita tercapainya besar, Bapak Ibu. Benar nggak? Keempat, disiplin pribadi. Tindakan. Nggak ada yang namanya berkomitmen. Oke Bu, saya pokoknya akan mencapai sales master. Saya berkomitmen, saya pokoknya bulan ini saya akan menjadi sales master. Tapi tidak disertakan dengan tindakan, pembuktian. Nggak ada, cuman ngomong doang, nggak bisa. Kalau Anda ingin menjadi sales master, oh iya ya, sales master itu berarti 2,5 juta kiri, 2,5 juta kanan. Benar nggak Bapak Ibu? Saya asumsi ini orang-orang yang ngerti ya, yang udah tahu lah ya, member-member lama. Berarti kita breakdown nih, 15 hari itu adalah kita harus mencapai satu siklus itu menjadi sales master. Oh, berarti 15 hari, 2,5 juta dibagi 15 hari berapa? Berarti kita harus mencapai satu hari 100 closing berapa Bapak Ibu? Kalau 15 hari 160.000 poin Bapak Ibu. Nah, 160.000 poin ini bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa 10 orang. Kenapa? Kan kita punya tim. Kita gerakan tim. Oke, saya punya 2, kita bekerja berarti bertiga. Saya punya tim 4 kiri kanan berarti 4 tambah 4, 8 tambah kita 9 orang. Yuk kita nyari
Kamu nyari satu, saya cari satu, semua cari satu, berarti 1 hari 9. Untuk mencapai 160.000 poin, susah atau gampang Bapak Ibu? Kalau kita bergerak bersama-sama, makanya Bapak Ibu, kita harus deket, kita harus bekerja sama. Kalau kita perlu belanja bareng, oh ya yuk kita belanja bareng. Sok, dengan kamu belanja, semua orang bisa tercapai dan semua terbantu. Apalagi kalau bilang, oke, kita belanja, kita ke bawah, semua dapat. Belanja di bawah 200.000 poin, semua orang dapat 200.000 poin. Ini keren banget Bapak Ibu. Jadi apa, niatin kita sedekah. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, untuk kesuksesan itu kita harus komitmen. Komitmen itu adalah harga mati, nggak ada. Tapi komitmen juga harus dibarengin dengan tindakan. Nggak ada itu komitmen tanpa tindakan. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Di sini tapi kerja keras tidak selamanya Bapak Ibu. Kalau saya nggak ikutin Atomi, mungkin saya udah kerja lagi. Saya udah ada yang nawarin. Tapi penghasilannya berapa? Penghasilannya turun Bapak Ibu karena kita udah pensiun. Kecuali saya jadi direktur ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya bilang ngapain? Saya mendingan bangun aset. Saya sekarang mungkin bersusah-susah dahulu. Setahun saya susah, 2 tahun saya mungkin udah mulai bekerja bersama dengan tim. 3 tahun kita tinggal ngomong Bapak Ibu, kita tinggal sharing. Saya cerita, berarti kita udah tinggal ngomong. Kalau Mr. Jedik kemarin Vincent cerita, Mr. Vincent dia sekali presentasi di depan ratusan orang. Langsung itu pas dia join 100 orang, 200 orang. Keren nggak Bapak Ibu? Dan kita banyak bantu orang pada saat di bawah kita banyak yang belanja karena kita sudah besar, kita banyak sedekah gitu loh. Nah, bagaimana kita bisa sedekah banyak kalau kita sendiri susah gitu loh. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin waktunya sudah sudah cukup juga. Jadi Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi, untuk mencapai tujuan kita harus punya komitmen. Dan komitmen itu bukan hanya dibicarakan, tapi dengan tindakan. Mulailah Bapak Ibu tulis, saya akan berkomitmen meluangkan waktu untuk Atomi berapa jam. Orang kerja aja 8 jam loh Pak sehari. Dan saya bisa lebih dari 8 jam. Karena semakin kita menjadi leader, waktu kita memang semakin besar diminta. Lah perusahaan juga nggak mau rugi. Bayar gaji besar tuh, enak aja lu kerja dibayar gaji, pasti lebih besar kerjanya. Benar nggak? Tapi kita kerja untuk siapa? Untuk pemegang saham. Di sini kita kerja untuk siapa? Untuk diri kita, keluarga, dan tim kita. Keren nggak Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu luangkan waktu sebanyak-banyaknya. Nggak ada ruginya di sini karena kita bangun aset. Pada saat kita sudah besar, itu kayak gulungan kapas. Kayak saya, udah ngerasain tiap hari itu pasif income, dapat lagi tidur juga. Besok paginya, udah ada yang belanja. Keren nggak Bapak Ibu? Keren banget kan? Tapi emang saya dengan gampang? Enggak. Saya waktu itu, pertama sekali tiap hari saya komitmen. Saya harus ketemu 3 orang dan saya harus bikin closing mereka. Saya kejar bagaimana saya harus pairing, pokoknya saya harus pairing tiap bulan, saya harus dapetin uang. Nah, kalau Bapak Ibu punya komitmen, saya setiap bulan harus dapat uang, saya setiap minggu saya harus dapat uang. Ya kita kerja, gampang banget kerjanya. Sharing dan sharing. Oke, cukup sekian dari saya Bapak Ibu, semoga menginspirasi semua. Terima kasih atas supportnya, karena saya juga tidak bisa di sini kalau kita tidak kerjasama dengan tim semua. Saya terima kasih sekali. Saya punya tim yang hebat-hebat, yang keren-keren banget gitu loh. Kadang-kadang saya ngerasa, ya ampun, saya juga banyak terbantu gitu. Terima kasih karena memang di sini bisnis saling kerjasama, keren banget lah di sini gitu Bapak Ibu. Sistemnya bagus, produknya bagus, perusahaannya juga bagus. Nggak ada yang bisa diragukan lagi Bapak Ibu. Saya juga udah kemarin ke Korea. Wow, saya semakin yakin bahwa Atomi is the best. Jadi nggak ada lah yang bisa mengalahkan Atomi saat ini Bapak Ibu. Produknya juga nggak ngalahin, kebayang nggak sih? Juara internasional, bukan juara nasional. Jadi nggak level kalau yang lain ngomong tuh. Udahlah, saya diajakin berapa kali tuh saya bisnis yang lain. Nggak tertarik. Karena saya tahu tujuan saya kemana. Imperial Master pasti nggak? Pasti adanya. Kalau orang ngomong gede tapi nggak jelas, pasif income tidak mungkin terjadi, udah nggak usah lah Bapak Ibu. Karena kita memang nyari, makin tua itu kita kan makin, kadang-kadang imun kita makin turun, kita makin ngerasain. Berarti apa? Ayo Bapak Ibu sama-sama. Hayu, siapa yang mau kerja bareng sama saya? Hayu, tunjukkan. Bu Nenin, hayu gini-gini. Hayu, saya siap. Oke, gitu dari saya. Terima kasih Bu Sylvia atas waktunya. Yes. Terima kasih teman-teman semua.
Sukses bersama. Ayo komitmen buat hari berapa jam Anda buat Atomic. Oke? Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Bu Nenden. Ya teman-teman semuanya. Tema hari ini komitmen adalah mungkin. Ya Bapak Ibu yang selama ini mungkin dari cycle ke cycle, cycle ke cycle, gini-gini aja. Nggak ada perkembangan. Bapak Ibu mulai melihat, banyak banget orang-orang yang baru naik Bapak Ibu. Ya, kita juga akan ada satu new sales master baru Bapak Ibu dari Bogor. Ya, Teknovi, ya cycle kemarin selesai juga sales masternya dari Bogor. Besok kita dengar ceritanya bagaimana Teknovi dalam waktu 4 bulan, Bapak Ibu, 3,5 bulan, ya menjadi seorang sales master. Selamat Teknovi, ya. Nah, Selamat Tenovi. teman, Makasih Mbak, makasih semua. ya teman-teman, apa komitmen salah satu yang Bapak Ibu harus lakukan? Komitmenlah untuk mengadakan home party gabungan, teman-teman. Ya, komitmenlah untuk mengadakan home party di rumah Anda, atau di rumah upline Anda, atau di rumah tim Anda. Pokoknya, dan komitmenlah untuk mendatangkan orang ke sana. Jangan gampang patah. Baru ngundang 5, 6, nggak ada yang mau, Anda sudah stres, sudah nyerah. Jangan, Bapak Ibu. Tapi undang terus sampai ada yang datang. Ya, undang sampai ada yang datang, bukan undang seberapa, bukan undang sampai ada yang datang, Bapak Ibu. Ya, kemarin ini saya di Semarang, Bapak Ibu. Ya, ini saya dan tim mengadakan home party. Ya, kita mengadakan home party di balai warga. Ya, panas banget di Semarang itu, Bapak Ibu. Ya, jadi responnya gimana? Ya, ada yang slow, ada yang ini, tapi saya adain aja terus, Bapak Ibu. Ya, ini kita home party, kita melakukan demo produk, Bapak Ibu ya. Terus ini home party yang pertama, lalu ini home party yang kedua, ya kita adakan lagi bareng Pak Fred. Pak Fred yang presentasi, kita lakukan demo, registrasi. Bapak Ibu bayangin, satu kali home party begini bisa datang sekitar 5-6 orang, Bapak Ibu. Daripada satu-satu, benar nggak? Nah ini kemarin, ini home party yang ketiga, ini datang sekitar 8-10 orang, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa lihat nggak, kalau home party seperti ini efektif banget. Ya, bisa dapat sekaligus banyak, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, ayo, buat Bapak Ibu yang belum pernah mengadakan home party di rumah Anda, atau di rumah tim Anda, booking waktu upline Anda. Bu, Pak, saya mau ngadain home party, saya komitmen akan ada datang 10 orang. Cari sampai datang 10 orang, Bapak Ibu. Cari sampai datang 5 orang. Pokoknya kita tarik sampai ada yang datang. Ya, Bapak Ibu akan bisa belajar banyak dari home party gabungan itu. Ya, jadi ayo komitmen mengadakan home party gabungan. Ya, perbanyak home party gabungan, Bapak Ibu. Hari ini saya ada home party gabungan di Ciumbuluit, ya, di daerah Ciumbuluit, jam 1.30. Ya, buat Bapak Ibu yang mau hadir untuk bawa orang dan untuk mau lihat bagaimana cara saya mengadakan home party gabungan, Bapak Ibu boleh datang. Ya, jam 13.30 yang mau PM saya, WA ke saya. Ya, nanti saya kasih tahu alamatnya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ayo mulai. Yang belum pernah mengadakan, datang lihat, oh cara Bu Silvi begini ngadainnya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengadakan home party sendiri di rumah Anda masing-masing. Ya, oke, teman-teman. Paham ya?